Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video berbagi informasi seputar perangkat ajar dalam kurikulum Merdeka. Pada video kali ini kita akan lanjut menyusun bagaimana cara untuk menyusun alur tujuan pembelajaran yang dikenal dengan ATP. Nah, ingat kembali ya untuk proses menuju ATP ini bahwa kita sebelumnya telah memahami capaian pembelajaran yang telah kita analisis dan kita rumuskan ke dalam tujuan pembelajaran atau TP. Sehingga pada video kali ini kita akan belajar menyusun format dari alur tujuan pembelajaran. Format ini hanya sebagai contoh, jadi bisa dimodifikasi atau mungkin dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, di sini ingat kembali ya cara dalam menyusun tujuan pembelajaran dimulai dari CP, kemudian kita menyusun tujuan pembelajaran sehingga membentuk suatu alur. Nah, di sini kita akan membuat formatnya, ini hanya sebagai contoh. Nah, biasanya yang awal itu pasti ada kop instansi, kemudian lanjut untuk judulnya, nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan fasenya. Kalau kelas 10 untuk tingkatan SMA itu fase E dan kelas 11-12 itu fase F. Jadi untuk fasenya juga ditulis. Nah, selanjutnya untuk capaian pembelajaran juga dicantumkan kembali sehingga memudahkan kita untuk mencari keterkaitan antar capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagian yang kedua, itu kolom-kolom untuk alur tujuan pembelajarannya. Nah, ini untuk kolomnya hanya sebagai contoh, nanti bisa dimodifikasi apabila diperlukan. Nah, untuk yang pertama, itu ada bagian nomor. Untuk nomor, ini tidak ada pedoman baku ya untuk penomoran, jadi silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, itu kita peroleh dari rumusan tujuan pembelajaran yang telah kita rumuskan dari capaian pembelajaran. Nah, kemudian bagian rasionalisasi itu berisi rasional dari mata pelajaran tersebut. Biasanya sudah ada informasi itu di capaian pembelajaran. Jadi nanti bisa dilihat lagi untuk rasional, karakteristik dan lingkup materi itu sudah ada. Nah, kemudian ada alokasi waktu. Ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan dan jam perhitungan dari pembelajaran intrakurikuler. Kemudian selanjutnya ada materi pembelajaran. Ini merupakan lingkup materi atau topik-topik yang dipelajari pada pertemuan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian untuk metode atau model pembelajaran juga kita cantumkan. Kemudian bagian asesmen atau penilaian. Ini ada penilaian untuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian ada sumber belajarnya. Kemudian ada glosarium. Nah, glosarium itu sifatnya opsional ya. Jadi bisa ada, bisa tidak. Jadi silakan dimodifikasi. Kalau ingat kembali ya, kalau K13 hampir sama ya bentuknya seperti silabus. Itu hanya untuk bagian model pembelajarannya ditulis model pembelajarannya apa. Kalau di silabus kan kita menjelaskan terkait kegiatan pembelajaran gitu. Jadi ini silakan nanti dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Nah, di sini setelah kita tahu formatnya kurang lebih seperti ini, hanya contoh ya. Nah, ini saya akan contohkan untuk salah satu mata pelajaran yang kebetulan saya ampu, yaitu mata pelajaran ekonomi yang telah disusun dalam bentuk alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini sudah saya masukkan ya untuk informasinya. Ada judulnya, nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan capaian pembelajaran. Kemudian, nah ini untuk pengisian dari kolom-kolomnya. Untuk nomor, sudah ada, kemudian tujuan pembelajaran tinggal copy paste karena kita sebelumnya sudah merumuskan. Kemudian bagian rasional, lisasi, nah ini berisi tentang rasional dari mata pelajaran yang kita ampu. Nah, di sini kebetulan saya menyampaikan tentang pentingnya dari ilmu ekonomi karena itu memiliki relevansi tinggi dan kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian selanjutnya ada alokasi waktu. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada materi pembelajaran setiap berdasarkan tujuan pembelajaran di sini ya, sudah ada konten materi yang dipelajari. Kemudian metode atau mode pembelajaran yang digunakan. Kemudian di sini saya menggunakan think, pair, and share. Jadi di sini merupakan pembelajaran bisa berpasangan, bisa berkelompok maupun berbagi. Nah, ingat kembali dalam pengelompokan dalam kurikulum Merdeka itu bisa didasarkan atas dari gaya belajar siswa ataupun mungkin minat bakat dan lain sebagainya. Kemudian untuk bagian penilaian, di sini ada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk sikap, di sini aspek yang saya nilai adalah kedisiplinan dan kerjasama. Kemudian keterampilannya terkait dalam penyajian hasil karya. Kemudian pengetahuan di sini digunakan untuk
mengukur pemahaman peserta didik tentang pengertian, sejarah, dan pembagian ilmu ekonomi. Kemudian sumber belajarnya adalah buku ajar atau bahan ajar maupun referensi lain yang saya gunakan. Kebetulan di sini untuk glosarium tidak saya cantumkan. Nah, di sini silakan nanti bisa dimodifikasi kurang lebih untuk penyampaian atau penulisan. Nah, untuk ke format alur tujuan pembelajaran. Silakan dimodifikasi dan ditambahkan apabila diperlukan. Cukup sekian informasi terkait dengan bagaimana sih cara menyusun alur tujuan pembelajaran. Bertemu pada video berbagi informasi selanjutnya. Semoga yang kita berbagi semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.